Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan breakpoint CSS. Jadi pernah nggak sih teman-teman membuka website ketika di laptop itu tampilannya bagus, namun ketika di tablet atau di mobile itu tampilannya menjadi berantakan. Nah, disinilah fungsi dari breakpoint add media pada CSS. Breakpoint adalah salah satu titik ukuran layar yang kita gunakan untuk mengubah suatu style yang ada di dalam website. Dan lebarnya itu menggunakan satuan pixel, seperti contoh yang ada di layar teman-teman. Di sini 0 sampai 480 pixel itu umumnya dipakai untuk handphone. Kemudian 481 sampai 768 itu dipakai untuk handphone landscape dan juga bisa digunakan untuk tablet. Kemudian untuk 469 dan seterusnya itu biasanya dipakai untuk tablet yang besar atau laptop, atau juga di sini ada yang namanya large monitor. Jadi kita akan belajar breakpoint CSS. Yang pertama, aku akan menggunakan vanilla CSS. Kemudian yang kedua, aku akan mempraktekkan menggunakan Tailwind CSS. Aku akan mulai terlebih dahulu dari vanilla CSS. Di bawah sini ada sintaks sebuah CSS, yakni add media max width 768. 768 ini adalah satuan pixel. Kemudian di dalamnya ada suatu kelas container dan memiliki padding 16 pixel. Jadi cara bacanya seperti ini. Karena ini menggunakan max width, jadi maksimum width-nya itu 768 pixel. Di bawah 768 pixel, itu akan dieksekusi query yang ini. Kalau di atas 768 pixel, misal 769 pixel, itu query ini atau sintaks ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu, kalau menggunakan vanilla CSS. Kemudian aku akan lanjut ke Tailwind CSS terlebih dahulu, sebelum kita nanti mempraktekannya. Di bawah sini ada HTML yang menggunakan Tailwind CSS. Karena Tailwind CSS itu menggunakan kelas untuk stylingnya, jadi kita tidak perlu menambahkan CSS lagi. Di bawah sini ada tulisan paddingnya 4, kemudian ada MD. MD ini maksudnya apa? Jadi MD ini maksudnya medium, kalau di Tailwind CSS. Kemudian kalau MD, paddingnya ubah jadi 8. Kalau LG, paddingnya ubah jadi 12. Jadi apa itu LG, MD, dan juga nanti ada SM. Jadi ini adalah breakpoint bawaan dari Tailwind CSS. Nilai dari breakpoint bawaan ini itu seperti ini. Kalau SM itu bernilai 640 pixel ke atas. Kalau MD itu bernilai 768 pixel ke atas. Dan kalau LG itu dimulai dari 1024 pixel dan seterusnya. Jadi, yang dimaksud SM, MD, LG, XL, dan 2XL di Tailwind CSS itu adalah sebuah breakpoint yang sudah dibuatkan dari awal. Di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa nilai dari breakpoint-nya itu tidak ada yang mulai dari 0 pixel. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin stylingnya itu cuma aktif di mobile saja? Caranya, karena Tailwind CSS ini menggunakan pendekatan mobile first, jadi ketika tidak ada properti breakpoint apapun, itu dianggap sebagai properti miliknya mobile atau properti defaultnya. Seperti tampilan sebelumnya, di sini kan ada nilai padding 4. Kemudian di atasnya langsung MD dan juga LG. LG ini kan digunakan untuk 1024 pixel. Kemudian MD-nya digunakan untuk 768 pixel. Kemudian ada satu lagi yang P aja tanpa breakpoint apapun. Ini akan digunakan sebagai nilai default dan juga akan digunakan sebagai padding ketika di tampilan mobile. Sekarang aku akan mempraktekkan terlebih dahulu mulai dari vanilla CSS-nya. Di sini aku menggunakan aplikasi Laravel sederhana yang hanya punya route view menggunakan breakpoint dan langsung memanggil view-nya breakpoint. Di sini aku memiliki breakpoint.blade.php, kemudian breakpoint ini menggunakan feed untuk memanggil CSS-nya. Dan di dalam CSS-nya hanya berisi import Tailwind CSS-nya aja. Kita akan mulai, misal di sini aku akan membuat suatu elemen. Jadi aku akan buat div, di dalamnya aku akan isi dengan lorem. Kemudian aku akan buat kelas. Sebisa mungkin kalau kita sudah menambahkan Tailwind, itu kita gunakan kelas yang tidak ada sangkutannya dengan Tailwind sama sekali. Contohnya, di sini aku akan kasih kelas box custom. Aku rasa ini aman. Sekarang, div ini kan masih belum punya style sama sekali ya teman-teman. Kalau aku lihat, di sini masih belum punya style. Bagaimana kalau kita kasih background sesuai dengan breakpoint-nya? Aku copy box custom-nya, kemudian di sini karena tadi kelas, jadi aku akan memanggilnya dengan titik. Kenapa titik? Karena kita menggunakan kelas. Kalau menggunakan ID, kita memanggilnya dengan pagar. Seperti itu. Di sini aku akan kasih background red.
Jadi defaultnya berwarna merah. Sekarang mari kita coba lihat. Di sini warnanya sudah merah. Ini kan pasti merah terus ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat kalau layarnya aku kecilkan, dia masih merah. Kalau aku besarkan juga masih merah. Bagaimana caranya? Ketika di layar yang lebar, dia merah. Dan ketika di layar tablet, dia nanti akan hijau. Ketika di layar mobile, dia akan kuning atau akan biru. Di sini aku akan mulai dengan yang mobile terlebih dahulu. Teman-teman bisa buat seperti ini. Add media, kemudian kurung. Di dalam kurungnya itu ada dua. Yang pertama, min width. Dan yang kedua, max width. Di sini aku akan menggunakan max width. Jadi, aku ingin ketika nanti lebar layarnya 480 pixel, maka eksekusi perintah di bawah ini dengan kurung kurawal, kemudian di enter. Di dalam medianya ini, kita akan panggil box custom lagi, kemudian kurung kurawal seperti CSS biasa, kita kasih background. Backgroundnya akan aku buat menjadi blue. Dengan dua query ini, mari kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini, ketika layarnya besar, itu warnanya merah. Teman-teman bisa perhatikan ketika aku kecilkan sampai 480, dia warnanya menjadi biru. Pixelnya tuh bisa teman-teman lihat di atas ini. Dia biru sampai 480. Bisa teman-teman lihat ketika di sini 480 itu masih biru, ketika 481 udah merah. Di sini biru dan di sini merah. Ada dua cara untuk testing breakpoint, bisa digeser-geser seperti ini. Namun Chrome juga punya fitur yang namanya breakpoint tester. Aku akan menggunakan ini untuk lebih mudahnya. Teman-teman bisa inspect, kemudian bisa diklik di bagian toggle device toolbar. Kemudian dimensionnya itu ada presetnya. Bisa teman-teman lihat, ada beberapa pilihan. Kalau dirasa masih belum ada, itu bisa dilakukan edit juga. Kemudian cara keduanya itu bisa diklik di bagian atas ini. Ini adalah mobile L, ini adalah mobile M, dan ini adalah mobile S. Dan ada keterangan pixelnya juga. Kalau aku klik, dia akan menyesuaikan 320. Di sini 375, dan di sini 425. Tadi kan kita mendefine-nya itu 480 ya teman-teman. Jadi ketika nanti ini 768, harusnya warnanya merah. Ini merah, dan juga ini biru. Harusnya teman-teman udah bisa. Aku akan lanjutkan untuk membuat media ketika di tampilan tablet. Di sini ada keterangannya tablet. Aku akan menggunakan maximum width juga. Add media, max width. Max width-nya berapa? Max width-nya aku ingin 1000. Jangan lupa pixelnya. Kemudian kurung kurawal, enter. Aku akan copy aja. Box custom, di sini aku akan buat menjadi yellow. Ketika tampilan besarnya itu merah, ketika tablet kuning, dan ketika mobile biru. Sekarang mari kita coba tes. Di sini bisa teman-teman lihat sudah kuning, ketika mobile sudah biru, dan ketika laptop atau desktop dia harusnya masih merah. Merah, kuning, biru. Kalau menggunakan vanilla CSS, teman-teman bisa sesuaikan saja maksimum width-nya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Selanjutnya, tadi kan aku di awal menjelaskan ya, bahwa add media itu memiliki max dan juga min. Kalau kita menggunakan perintah max, jadi perintah ini akan menyerang ke bawahnya, dan memiliki batasan di dalam max-nya. Kalau menggunakan min, dia akan menyerang ke atasnya. Dia memiliki minimum untuk dieksekusi, dan juga tidak memiliki maksimum. Sekarang, kita kan hanya punya satu properti aja ya teman-teman, hanya max aja. Add media itu mendukung dua properti, jadi bisa seperti ini. Aku akan buat kurung lagi dengan isi minimum width. Aku mau buat minimumnya berapa? Minimumnya 481 pixel. Kemudian di sini ada perintah yang namanya end. Kalau dua seperti ini, maka perintah media ini bisa lebih aman. Kenapa? Karena dia memiliki minimum dan juga memiliki maksimum. Aku merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan dua properti ini, menggunakan minimum dan juga menggunakan maksimum. Kalau dua seperti ini, cara bacanya bagaimana? Di bawah sini kan udah ada maksimum width 480 ya teman-teman. Jadi, di tabletnya aku membuat minimum width-nya 481 pixel sampai 1024 pixel. Biasanya, untuk yang tablet itu selalu menggunakan dua properti.
Kenapa seperti itu? Karena menurutku, tampilan tablet itu adalah sebuah layar yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi sangat riskan atau sangat beresiko kalau menggunakan satu properti media. Di sini kan aku tadi sudah tambahin minimum width. Mari kita coba lihat. Kalau mobile, dia biru. Kalau tablet, dia sama aja, tetap kuning. Namun sekarang lebih aman karena menggunakan minimum. Untuk di bagian vanilla, aku rasa sudah cukup. Sekarang aku akan lanjut di bagian tailwind-nya. Harusnya, teman-teman kalau menggunakan tailwind akan lebih mudah lagi. Sekarang yang bagian box custom-nya, aku tidak akan hapus. Dan di bawahnya, aku akan buat lorem lagi. Dengan tambahan kata di awalnya, tailwind, untuk membedakan. Jangan lupa kasih margin top atau MT10, supaya ada jaraknya antara box custom dan juga tailwind-nya. Untuk memberi background merah, seperti yang tadi di awal, box custom ini, background red, caranya sangat mudah. Di sini, bisa teman-teman kasih spasi, kemudian BG, red, aku akan buat 800. Seperti ini aja, cara membuat background rednya. Sangat mudah kan teman-teman? Karena, kalau menggunakan tailwind, itu ada presetnya. Tailwind sudah menyiapkan beberapa warna yang bisa teman-teman gunakan. Aku akan kembalikan menjadi red 800. Kalau aku lihat, kalau desktop dia merah, tablet masih merah, dan juga kalau mobile masih merah. Sekarang aku akan sesuaikan dengan atasnya. Kalau mobile biru, kalau tablet kuning, dan kalau desktop merah. Caranya kalau di tailwind, itu agak kebalik. Kita akan buat defaultnya terlebih dahulu. Default ini akan digunakan sebagai mobile-nya. Kalau di vanilla, defaultnya kan ini dipakai sebagai desktop ya teman-teman, karena kita ngedefine mobile-nya. Namun kalau di tailwind itu kebalik. Aku akan buat BG blue 700. Kalau ada dua warna seperti ini, itu pasti error. Bisa teman-teman lihat, di sini dijelaskan bahwa ada dua warna di dalam satu kelas. Karena tadi aku ingin background red-nya itu ada di desktop, jadi kita akan menggunakan XL. Kenapa XL? Karena di sini bisa teman-teman lihat XL itu mulainya dari 1080. Kalau 1080 dirasa kebesaran bisa digunakan LG. Aku akan lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kan udah ada dua warna ya teman-teman. Ini mobile-nya dan ini desktop-nya. Sekarang aku akan buat tabletnya. Tabletnya aku akan mulai dari MD. Background yellow 500. Sekarang bisa teman-teman lihat, kalau tablet udah kuning, kalau mobile biru, dan kalau desktop, dia merah. Desktopnya tadi dimulai dari 1080. Harusnya kalau di tampilan laptop ini bisa teman-teman lihat yang aku hover, ini kan mulai dari 1024. Harusnya warnanya kuning. Di sini kuning. Seperti itu. Sekarang teman-teman bisa lihat perbedaannya kalau kita menggunakan vanilla dan juga menggunakan tailwind CSS. Kalau teman-teman perlu kepraktisan, aku merekomendasikan teman-teman menggunakan tailwind CSS. Tapi kalau teman-teman perlu custom atau tidak perlu tambahan dari pihak ketiga apapun, teman-teman bisa menggunakan vanilla CSS. Aku rasa sudah cukup pembahasanku terkait dengan breakpoint pada video kali ini. Teman-teman bisa kembangkan saja nanti terkait dengan breakpoint ini. Di sini, aku kan hanya menggunakan breakpoint untuk background aja. Teman-teman bisa kembangkan yang lain, misal di sini font size 20 pixel, atau bisa menggunakan yang lain. Ada color, red, dan properti-properti CSS yang lainnya. Kalau menggunakan tailwind bagaimana? Kalau menggunakan tailwind bisa disesuaikan atau di-convert aja ke tailwind-nya. Kalau font size bisa menggunakan text 2XL. Atau kalau mau lebih custom, bisa menggunakan kurung kotak 20 pixel, gitu juga bisa. Kalau teks, bisa menggunakan teks red 700, misal. Atau kalau mau lebih custom, bisa menggunakan teks dash kurung kotak, kemudian dimasukkan hex-nya. Misal di sini 000 000. Gitu juga bisa. Oke, cukup itu saja. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.